never slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. Sebuah ledakan amarah di area luar lintasan akhirnya resmi membongkar tabir kepalsuan di balik gemerlapnya podium juara daratan Eropa. Selamat datang di Farhan Fact. Pedak kejuaraan dunia dikejutkan oleh aksi mengamuk pembalap asal Spanyol, Máximo Quilés, yang secara terang-terangan meluapkan rasa frustrasinya pasca balapan selesai digelar. Quilés secara berani menuding adanya tindakan tidak suportif yang dilakukan oleh pembalap Malaysia, Hakim Danish, yang dianggap telah merampas hak balapnya lewat manuver berbahaya. Di tengah kobaran konflik tersebut, Quilés justru mengeluarkan pernyataan mengejutkan dengan menyebut bahwa posisi finish ke-8 milik Veda Ega Pratama jauh lebih terhormat dan terpuji dibandingkan piala podium yang penuh kontroversi. Bagaimanakah kronologi perseteruan panas yang menyerat nama sang Elion Wonosari ini? Mari kita bedah tuntas datanya secara objektif. Gaspol, ilusi hasil akhir dan kesucian esensi sebuah balapan dunia. Banyak orang awam yang hanya menilai sebuah jalannya kompetisi balap roda 2 hanya berdasarkan angka statistik pada hasil akhir di papan skor, bosku. Posisi podium tertinggi seringkali langsung dianggap sebagai lambang kesuksesan mutlak, sementara posisi di luar barisan tiga besar seringkali dipandang sebelah mata sebagai hasil yang biasa saja. Namun, bagi para pengamat sejati, ada kalanya sebuah balapan internasional harus dinilai secara mendalam dari bagaimana cara seorang pembalap bertarung mempertahankan kehormatannya di atas lintasan. Angka yang muncul di papan klasemen setelah bendera finish dikibarkan terkadang tidak mampu menggambarkan secara utuh tetes darah dan keringat para petarung. Jika kita menggunakan sudut pandang suci ini untuk menilai perjuangan Veda Ega Pratama, maka posisi ke-8 yang berhasil diraihnya adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dan wajib diapresiasi setinggi langit. Detik-detik amukan emosional Máximo Quilés di Parc Ferme. Tepat di balik riuhnya selebrasi kemenangan pasca balapan berakhir, sebuah drama besar yang melibatkan pembalap Spanyol Máximo Quilés mendadak menjadi sorotan utama, bosku. Kamera siaran internasional secara jelas menangkap reaksi Quilés yang terlihat sangat emosional dan dipenuhi aura kemarahan yang meluap-luap saat memasuki area Parc Ferme. Bagi sebagian penonton layar kaca yang hanya menyaksikan cuplikan singkat, tindakan Quilés yang mengamuk tersebut mungkin akan dinilai sebagai bentuk reaksi yang berlebihan dan tidak profesional. Namun jika kita melakukan peninjauan ulang secara jeli terhadap rekaman jalannya balapan lap demi lap, maka publik akan mulai memahami akar penyebab utama mengapa pembalap muda Spanyol ini sampai begitu kecewa dan murka terhadap hasil balapan yang ia terima hari ini. Kronologi manuver berbahaya Hakim Danish di tikungan krusial. Mari kita bedah secara kronologis insiden menegangkan yang memicu kemarahan besar dari kubu Máximo Quilés di atas lintasan, bosku. Kejadian mengerikan itu bermula ketika rombongan pembalap barisan depan sedang terlibat duel sengit yang sangat rapat saat memasuki area tikungan teknis. Dalam situasi yang sangat kompetitif tersebut, Quilés sedang berusaha keras mencari celah ruang yang aman untuk bisa mempertahankan posisi balapnya. Namun secara mendadak pada detik yang sama, pembalap Malaysia yaitu Hakim Danish mengambil sebuah jalur agresif yang langsung memotong dan mempersempit ruang gerak motor Quilés secara ekstrim. Dalam hitungan sepersekian detik, situasi di atas aspal berubah menjadi sangat berbahaya dan berpotensi memicu kecelakaan fatal yang mengerikan. Refleks dewa penyelamat tragedi hindsight yang mengerikan. Akibat manuver potong jalur yang dilakukan oleh Hakim Danish, motor dalam kecepatan tinggi milik Quilés dipaksa melakukan pengurangan laju secara drastis, bosku. Motor prototipe yang saat itu berada di batas maksimal cengkraman ban hampir kehilangan kendali sepenuhnya dan sempat terlihat bergoyang hebat seperti akan mengalami insiden kecelakaan hindsight yang besar. Beruntung, refleks tingkat dewa yang dimiliki oleh Quilés masih mampu menyelamatkan situasi kritis tersebut dari mimpi buruk di atas aspal. Ia berhasil mengendalikan keseimbangan motornya agar tetap tegak berdiri, sekaligus menghindari kontak fisik langsung yang berpotensi menghancurkan balapannya saat itu juga. Meskipun selamat dari kecelakaan, Quilés terpaksa harus kehilangan momentum waktu yang sangat berharga. Perdebatan sengit netizen dunia di jagat media sosial. Pasca insiden mendebarkan tersebut mencuat, gelombang perdebatan sengit langsung meledak hebat di berbagai platform media sosial internasional, bosku. Sebagian kelompok penggemar menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim Danish masih berada dalam batas wajar dari kerasnya kompetisi balap dunia. Mereka beranggapan bahwa setiap pembalap di atas lintasan memiliki hak penuh untuk mempertahankan racing line mereka dan menutup celah selama tidak terjadi benturan fisik secara langsung.
Namun di sisi lain, tidak sedikit pengamat internasional yang menilai manuver Dennis sudah melampaui batas keadilan olahraga. Banyak yang mengkritik bahwa Dennis secara sengaja menjebak jalur balap Quiles di momen yang sangat krusial, sebuah tindakan yang dinilai sangat egois karena membahayakan keselamatan. Frustrasi puncak dengan membanting pelindung dada di kamera. Luapan rasa frustrasi yang dirasakan oleh Maximo Quiles akhirnya benar-benar mencapai titik didih tertingginya saat ia turun dari motornya, bosku. Begitu menginjakan kaki di area parkir khusus pemenang, emosinya meledak di depan sorotan kamera televisi yang sedang menyiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Quiles tampak tidak bisa lagi menyembunyikan rasa kecewanya dan langsung melepas serta membanting bantalan pelindung dada yang dikenakannya ke lantai pedok. Ia juga terlihat melontarkan kata-kata dengan nada tinggi sambil menunjukkan gestur tangan yang mengisyaratkan ketidakpuasan mendalam atas apa yang baru saja ia alami di lintasan. Ekspresi wajahnya dengan jelas memperlihatkan bahwa ia merasa telah dirampas kesempatannya untuk meraih podium tertinggi. Kontras karakter emas dan kedewasaan mental Veda Ega Pratama. Di tengah badai amukan emosi yang dipertontonkan oleh pembalap Eropa, sebuah kontras karakter yang sangat menarik justru diperlihatkan oleh Veda Ega Pratama, bosku. Sepanjang perjalanan karir balapnya di benua Eropa, Veda juga sudah tidak jarang menghadapi duel keras yang menguras emosi, kehilangan posisi di lap terakhir, hingga dicurangi oleh situasi lintasan. Ia beberapa kali harus melihat peluang emas untuk berdiri di atas podium menghilang begitu saja akibat faktor eksternal di luar kendalinya. Namun dalam berbagai situasi pahit tersebut, pemuda asal Gunung Kidul ini dikenal selalu mampu menjaga ketenangan jiwanya. Veda tidak pernah terlihat melakukan ledakan emosi yang berlebihan ataupun melakukan tindakan kekanak-kanakan yang menyerang pembalap lain. Menjawab kelemahan top speed Honda dengan nyali di tikungan. Ketenangan luar biasa yang dimiliki oleh Veda Ega Pratama menjadi semakin bernilai mahal jika kita melihat keterbatasan mekanis yang ia hadapi, bosku. Sejak bendera start dikibarkan, terlihat sangat jelas bahwa motor Honda NSF 250 RW miliknya tidak memiliki paket performa yang mampu bersaing secara maksimal di sektor lintasan lurus. Setiap kali Veda berhasil mendekati lawan lewat keunggulan di tikungan, ia selalu dipaksa menelan pil pahit karena dengan mudah dilewati kembali saat memasuki trek lurus akibat kalah top speed. Kondisi ini tentu sangat menyiksa mental seorang pembalap karena harus bekerja 2 kali lebih keras di area pengereman yang ekstrim. Namun, Veda memilih untuk tidak mengeluh dan terus bertarung mencari celah sekecil apapun. Mengapa P8 Veda Ega disebut jauh lebih terhormat dan terpuji? Fakta perjuangan hebat tanpa drama inilah yang membuat banyak pihak, termasuk Quiles, menilai posisi finish ke-8 milik Veda jauh lebih terhormat, bosku. Di atas lembaran kertas hasil resmi, angka P8 mungkin akan terlihat seperti sebuah posisi finish yang biasa saja bagi orang awam. Namun, bagi mereka yang menyaksikan jalannya pertempuran lap demi lap, posisi tersebut adalah simbol dari sebuah kejujuran, keberanian, presisi, dan kepatuhan mutlak terhadap nilai sportivitas. Veda mengajarkan kepada seluruh pembalap di grid Moto3 bahwa sebuah kesuksesan sejati tidak melulu harus ditandai dengan piala podium yang didapatkan dari hasil manuver kotor, melainkan bisa diraih lewat ketekunan dan konsistensi berjuang secara bersih. Nilai sebuah mentalitas juara dunia sejati. Sebagai penutup dari ulasan penuh drama dan emosi tinggi pada malam hari ini, Farhan Fact ingin menegaskan sebuah pesan moral yang sangat mendalam, bosku. Pertarungan sengit di atas lintasan sirkuit sekali lagi telah berhasil menyaring dan menunjukkan kepada kita semua mengenai mana kualitas pembalap yang berjiwa ksatria sejati. Karakter membumi, ketenangan, serta kedewasaan mental yang dimiliki oleh Veda Ega Pratama adalah sebuah aset yang jauh lebih berharga daripada sebuah piala podium kontroversial. Mari kita terus rapatkan barisan untuk memberikan dukungan doa terbaik agar perjuangan sang alien Wonosari bisa segera membuahkan hasil manis di seri berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Veda Ega menyala, Indonesia Jaya, Gaspol.